Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kita nggak mau bahas tentang bore up, stroke up. Kali ini cuma mau review nih teman-teman. Review blok geser sunduk. Jadi kalau bahas stroke up, bore up kan bosen ya. Ini 270 cc, 220 cc, itu 200 cc, ini 285 yang kemarin belum jadi. Rencananya sih nunggu mesin ini selesai baru kita garap yang 285 yang menggunakan blok Phantom panjang 80. Dan ini saya mau review blok geser baut sunduk. Jadi blok ini baut sunduknya udah digeser, cuma 2 biji doang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen menggunakan piston di atas 70 atau maksimalnya ya 73,5 lah atau 73, bisa geser baut sunduknya 2 biji aja. Jadi 2 biji di bagian sini dan sini. Teman-teman bisa lihat yang sebelah sini, ini blok standar dengan ukuran piston 68. Ini ukuran pistonnya 68. Pistonnya ini 68. Dia masih sisa cukup banyak kalau 68. Masih sisa 5 mili. Jadi kompresinya nggak bocor. Tapi jika teman-teman menggunakan blok ukuran 70, blok menggunakan piston 70, ini piston 70, jadi dia cuma nyisa 3 mili. Jadi kalau nyisa 3 mili ini kompresinya rawan bocor. Dia kompresinya nanti masuk ke lubang baut sunduk. Percuma kalau kompresinya gede tapi bocor. Jadi cara mengakalinya yaitu kita geser baut sunduknya. Jadi cara hematnya ya teman-teman. Jadi geser baut sunduk yang sebelah sini. Yang ini digeser paling cuma 2 mili aja cukup. 2 mili. Terus sama yang ini dimundurin 2 mili juga. Jadi nanti disamakan dengan ini karena ini kan lebih jauh. Yang dua ini dan ini dia lebih jauh. Kalau yang baut ini dan ini dia mepet. Jadi dimekarin ke sana, mekarin ke belakang dan mekarin ke belakang. Jadi yang digeser cuma ini doang. Jadi ditutup las dulu, dilas, nanti dibor ulang. Dibor ulang menggunakan mata bor 8 mili. Yang penting ini masuk aja teman-teman. Menggunakan ukuran bor 8 mili, yang penting baut sunduknya masuk. Jadi nanti nggak usah ngerubah head. Jadi headnya nanti seperti ini. Jadi nanti headnya juga dilas di bagian ini. Ini dilas setengah aja, yang penting bisa baut sunduk bisa masuk. Terus ini juga dilas setengah, yang penting nanti baut sunduk bisa masuk. Jadi ini blok udah digeser, dia menggunakan piston 72. Pistonnya menggunakan diameter 72 BRT. Piston 72. Dan kalau udah digeser 2 biji seperti ini bisa menggunakan piston 73,5 atau 74 lah maksimalnya. Kalau 74 linernya nyisa sekitar 1,5 mili, masih cukup aman.
dan kompresinya juga masih aman, jadi jauh. Jadi perbedaannya, lubangnya kita kecilin. Ini liner luarnya dirubah menjadi ukuran 77. Jadi diameter liner luar ini 77. Biasanya kan kalau maksimal tanpa digeser 2 biji itu maksimal linernya biasanya 75. Biasanya maksimalnya 75. Karena ini udah digeser, bisa menggunakan liner 77 atau 78. Ini juga masih bisa masuk, masih aman. Dan panjang linernya udah kita tambah 2 mili. Udah kita panjangin 2 mili. Jadi 34. Jadi ininya 34. Kalau standarnya kan kalau nggak salah itu 29. Oh, ini kita panjangin 5 mili teman-teman. Linernya kita panjangin 5 mili. Jadi bisa menggunakan stroke sampai stroke 75 bisa. Stroke 75 bisa. Pistonnya nanti pendek. Jadi itu aja sih. Kalau teman-teman geser menggunakan block up Jaguar itu kan harus ubah 4-4-nya ya. Jadi itu ribet. Pasti yang pertama harus di semua 4-4-nya. Terus yang kedua, teman-teman harus beli block dan head Jaguar. Karena kalau nggak pakai block up Jaguar pasti udah pada bolong ini teman-teman. Bolong. Nanti baut sunduknya keluar ke sini, bolong, karena mepet, banyak perubahan. Jadi kalau menggunakan standar cuma geser 2 biji aja, ini nggak ada perubahan banyak, jadi cuma dikecilin ukuran bornya, ukuran lubang bautnya. Dilas dulu, kalau enggak dilas red, habis itu dibor ulang, digeser 2 mili aja cukup. Nanti di bagian head juga bisa digeser 2 mili. Udah itu aja, gampang. Jadi nggak ada yang berubah. Tapi nanti biasanya ini lubang baut sunduk yang di atas, lubang murnya ini nanti bakalan geser sekitar 2 mili. Cuma nggak masalah, nggak bakalan bocor kompresinya, karena yang kita rubah bukan jalur oli. Kalau jalur oli kan sebelah sini teman-teman, sebelah kiri atas. Yang kita rubah bukan jalur oli, jadi nanti olinya nggak bakalan bocor, masih tetap aman. Yang kita rubah hanya di sini dan di sini. Nanti murnya jadi kelihatan miring ke sini, dan mur sebelah sana miring ke sana. Nanti kelihatannya mesinnya masih standar, padahal pistonnya udah jumbo. Jadi seperti itu trik cara geser baut sunduk, biaya minim, jadi cuma 2 biji aja. Linernya 77 luarnya, dalamnya ini saya kasih 72. Kompresi anti bocor-bocor, tapi nanti packingnya kita bikin custom. Bisa bikin dari plat tembaga yang lembaran kita potong
atau dari seng aluminium, bebas sesuai selera. Yang pastinya ini masih jauh, masih sekitar 4 mili. Insya Allah masih aman, kompresinya nggak bocor. Paling nanti bos-bosannya dipasang satu aja cukup sih. Kalau baut sunduknya itu udah mepet, biasanya dia senter sendiri, nggak perlu kita pasang bos-bosan juga, masih aman. Jadi seperti itu. Dan linernya ini menggunakan bahan karbon kekerasan 450 Hv teman-teman. Jadi kalau karbon ini materialnya cukup bagus, keras. Teman-teman bisa lihat korternya, dia kilap. Kalau menggunakan karbon seperti ini, kalau menurut saya sih malah bagus yang mengkilap seperti ini. Jadi kalau kilap seperti ini, kompresinya dia nggak gampang bocor karena ada guratan-guratan bekas amplas atau film oil menyebutnya. Jadi menurut saya kalau karbon bagusan seperti ini, kinclong, karena kompresinya nggak bocor, terus lebih licin. Jadi piston naik turunnya itu licin, terus ringnya juga awet karena permukaannya halus. Jadi ringnya lebih awet karena nggak tajam bagian dinding silindernya. Terus korterannya saya bikin 5 mikron. Ini hampir 6 mikron. Jadi kalau menggunakan piston forging, contohnya BRT, terus Moto One, itu sepengalaman saya korterannya harus dibikin longgar. Kalau motor-motor standar kan biasanya paling korterannya cuma celah korteran dengan piston. Jadi celah piston dengan liner itu biasanya kan 3 mikron atau 0,030. Kalau ini saya bikin 5 mikron. Jadi lebih longgar untuk menghindari macet. Biasanya kalau piston forging itu dia gampang memuai karena lebih padat. Jadi kalau terkena panas sedikit dia memuai atau sedikit mengembang pistonnya. Makanya celahnya ini sedikit besar untuk menghindari macet. Kalau 5 mikron dia seperti ini teman-teman. Dia jatuhnya benar-benar plong tanpa ada seretnya sama sekali. Kalau piston besar saya lebih pilih korteran seperti ini. Jadi untuk menghindari macet. Makanya kadang-kadang kalau motor drag itu yang pistonnya udah gede-gede, kadang dia mengeluarkan asap tipis dan suaranya sedikit kasar ya, karena memang toleransinya lebih besar untuk menghindari macet juga. Tapi kalau 5 mikron ini dia masih aman, nggak ngebul, dan suaranya juga masih halus. Di sini saya mau sedikit kasih pengetahuan buat teman-teman. Jadi sifat aluminium itu ketika terkena panas dia akan berubah bentuk, sama halnya dengan piston ini. Jadi teman-teman selain memahami tentang mesin, teman-teman juga harus paham tentang perubahan sifat material. Jadi otomotif itu luas ya teman-teman. Jadi nggak cuma asal rakit, bongkar pasang rakit. Jadi teman-teman juga harus tahu tentang sifat-sifat material biar teman-teman bisa membuat mesin yang awet dan tahan lama.
Makanya aluminium ini jadi semakin besar ukuran pistonnya, semakin besar kapasitas mesinnya, otomatis akan menimbulkan panas yang lebih besar juga. Makanya toleransi ini kita bikin lebih besar biar pistonnya nggak macet. Saya ada contoh buat teman-teman. Ketika piston ini dingin ya, kita jatuhkan ini plong. Tapi coba kita angetin pistonnya biar teman-teman nanti lebih paham. Kita angetin pistonnya. Kita angetin dikit pistonnya. Nanti biar teman-teman tahu perubahannya. Jadi kan kalau mesin hidup itu kan pistonnya otomatis panas, makanya nanti bakal berubah bentuk. Contohnya seperti ini. Pistonnya udah cukup hangat. Pistonnya udah hangat. Jadi buat teman-teman, sifat aluminium itu jika terkena panas dia akan mengembang. Jadi akan ada perubahan bentuk yang semulanya misalnya 72 mili, ini akan berubah sekitar 72, berapa mikron seperti itu. Jadi ukurannya akan lebih besar, makanya kita beri celah quarteran sedikit lebih besar. Ini pistonnya udah kita hangetin, kita coba masukin. Teman-teman bisa lihat pistonnya dia jadi seret, masuknya dia jadi seret. Kalau tadi kan plong, sekarang dia lebih seret. Tuh teman-teman bisa lihat, dia masuknya udah nggak lancar lagi. Apalagi kalau suhu mesin lebih ekstrim panasnya, otomatis ini bakal jauh lebih mengembang lagi, ukurannya bakalan lebih besar lagi. Makanya kita beri toleransi quarter dengan piston itu 5 mikron lebih dikit. Jadi ketika piston ngembang nanti dia nggak macet, jadi seperti itu. Udah mulai dingin jadi nggak terlalu seret. Tuh teman-teman bisa lihat, nggak terlalu lancar, ganjil kalau pistonnya anget. Jadi biasanya kalau macet itu pistonnya yang mengembang, bukan linernya. Ya linernya memang mengembang cuma sedikit. Sepengalaman saya kalau quarteran di bawah 5 mikron atau celahnya di bawah 5 mikron, piston BRT ataupun Moto One itu sepengalaman saya pernah mengalami macet. Nggak tahu macet karena pistonnya memuai atau pelumasannya yang kurang bagus. Jadi saya sedikit trauma karena harga piston ini kan nggak murah ya teman-teman. Kalau untuk kalangan bawah menurut saya pistonnya harganya cukup mahal karena di atas 500.000. Jadi berbeda dengan piston casting yang harganya paling di bawah 300.000 atau kisaran 300.000. Makanya saya bikin celah quarterannya di atas 5 mikron. Jadi seperti itu. Ini pengalaman saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, dan jangan lupa subscribe Melody Custom 09. Terima kasih.